Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Masih semangat? Semangat pagi ya. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri Tenggulino 1, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Tugas saya sebagai CGP rekognisi di angkatan 10 Kabupaten Brebes. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tertibnya acara nanti pada kegiatan hari ini, nanti yang pertama itu pembukaan, yang kedua nanti kita refleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan yang ketiga yaitu inti dari diseminasi budaya positif. Untuk pembukaan, mari kita bersama-sama berdoa agar acara pagi hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon Pak Izzuddin untuk memimpin doa. Siap, Gap. Mari teman-teman sebelum acara pada ini dimulai, mari kita berdoa mudah-mudahan acara pada ini berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Izzuddin. Mudah-mudahan acara pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar, dan semoga nanti apa yang akan kita sharing bersama nih Bapak Ibu, saya bukan mengajari panjenengan, tapi kita sharing bersama demi kemajuan sekolah kita juga, dan nanti apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan juga nanti bisa dilaksanakan di sekolah kita. Untuk biar kita fresh dulu, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berdiri di depan. Ini kan bagian es Ganti krim. kita. Ice breaking sih es krim. Kita senam. Ya, enggak senam, ya senam sedikit. Senam biasa. Ini gimana begini? Ada depan. Hadap-hadapan berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Nanti Bapak Ibu di nanti ini senamnya senam apa kabar ya, ucapan selamat pagi. Jadi bukan nanti yang ada di layar. Nanti belum muncul. Ada suara satu orang. Oh, ada. Iya. Kita bergembira. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Pasangan yang lain, cari pasangan yang lain, cari pasangan yang lain. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Cari pasangannya. Kita bergembira, tepuk tangan, tepuk matamu, senyum ke kiri, senyum ke kanan. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu juga bisa heboh seperti anak-anak. Kita lanjut nih Bapak Ibu, langsung ke refleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam filosofinya Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa
pendidikan adalah tempat persemaian dari benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan pada dasarnya tujuan pendidikan itu hanya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka nantinya bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun, tugas guru adalah menuntun. Karena pada dasarnya setiap anak itu sudah punya bakat minat tersendiri. Nah, masing-masing anak punya bakat masing-masing dan tugas guru hanyalah menuntun, menebalkan apa yang sudah dimiliki oleh anak-anak didik kita. Seperti seorang petani, ya, petani tugasnya menyemaikan benih-benihnya itu sudah ada. Nah, anak seperti itu, benih padi, seperti benih-benih padi. Nah, tugas guru itu seperti petani, merawat, ya. Terus bagaimana caranya biar tidak ada gulma, gangguan. Nah, terus dirawat, dipupuk, disirami biar nantinya bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya juga baik. Nah, guru juga sama seperti itu. Tugasnya menuntun, menebalkan apa yang sudah mereka punyai sehingga nantinya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang boleh dibilang sukses lahir dan batin, bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik. Nah, tugas kita itu seperti itu. Bukan kan pernah panjenengan mendengar bahwa anak itu seperti kertas kosong, tidak. Nah, anak itu tidak seperti kertas kosong. Karena apa? Dalam agama Islam sendiri kan kita sudah mengetahui bahwa masing-masing kita ya sebagai manusia sudah ada catatan tersendiri bahwa nanti si A, si B, si C di dunia itu akan jadi apa, punya bakat apa, itu sudah ada. Hanya saja kita sebagai guru kadang belum bisa melihat bakat dari anak-anak didik kita. Nah, itu tugas kita, ya. Bagaimana kita bisa mengeksplor bakat dan minat dari anak didik kita dan menuntunnya agar mereka itu bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Itu tugas dari seorang guru. Dengan filosofinya yaitu ingarso suntulodo, ingmadyo mangukaso, tutpuri handaya. Nah, itu yang harus kita laksanakan setiap hari. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya Bapak Ibu kan punya visi. Bagaimana sih caranya agar saya misalnya jadi seorang guru yang bisa menuntun anak-anak tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu punya visi atau tujuan atau cita-cita tersendiri. Nah, sekarang saya mohon Bapak Ibu menggambarkan visi kedepannya dalam sebuah gambar, ya. Nah, visi kedepannya Bapak Ibu atau tujuan dari Bapak Ibu itu apa? Dituangkan dalam sebuah gambar, terus nanti Bapak Ibu bisa menceritakan gambar dari yang Bapak Ibu tuangkan dalam kertas. Gambar apa? Gambar ini sih. Ringan gitu. Kita gambar gedang Pak Widi. Monggo. Kalau saya gambarnya misal saya menggambar matahari. Nah, kenapa saya menggambar matahari? Karena saya ingin seperti matahari bisa menyinari bumi, bisa memberi penerangan. Nah, saya juga seperti itu. Punya keinginan atau tujuan hidup saya ingin bermanfaat seperti halnya matahari
yang selalu memberi kehidupan untuk orang lain. Seperti itu. Ada yang sudah jadi? Kayaknya ahli gambar semuanya. Bu Inaya, monggo. Buku. Saya gambar buku. Ibu Inaya bisa berbagi gambar yang Ibu buat, terus tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggambar sebuah pohon yang ada buahnya. Saya ingin memberikan ilmu saya kepada anak-anak didik saya agar mereka juga bisa tumbuh seperti pohon, Beringin. sehingga mereka dapat bermanfaat kelak ketika mereka berada di masyarakat. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Inaya. Kepada Bu Murni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggambar rumah. Tujuan saya menggambar rumah bahwa anak didik saya selain anak-anak belajar di sekolahan, saya kepengen anak-anak itu juga mau belajar di rumah. Karena sekarang ini anak-anak kalau sudah belajar di sekolah, di rumah anak-anak itu susah untuk belajar. Nah, jadi saya ini tujuannya supaya anak bisa belajar dari sekolah dan maupun di rumah, sehingga akan membentuk karakter anak-anak didik saya yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih Bu Murni, luar biasa harapannya. Memang betul bahwa meskipun kita sudah mendidik, mengajar mereka di sekolah, tapi tanpa kerjasama dari orang tua, ya itu nonsen untuk pendidikan karakter, ya. Karena apa? Justru jamnya ya lebih banyak di rumah, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Nah, justru pendidikan yang utama itu malah justru dari rumah terlebih dahulu. Ya. Moga selanjutnya ini bapak-bapaknya, Pak Widi. Ya. Itu yang balap temen. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggambarkan, yaitu menggambar buku. Iya. Luar biasa. Karena dalam misi saya untuk kedepannya, tanpa bisa membaca buku itu nanti malah menambah kesulitan bagi anak untuk menuju ke masa yang lebih tinggi lagi. Jadi saya mengharapkan nantinya supaya anak bisa gemar membaca, menyukai buku, sehingga menjadi ilmu yang berguna. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Ya bagus juga ya. Karena apa? Dengan kita membaca buku berarti wawasan menjadi lebih luas. Nah, dengan wawasan yang lebih luas, kita berharap anak-anak didik kita itu juga menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan apa yang mereka baca. Berarti kan punya keinginan untuk belajar. Dari sebelah sini, Bu Desi. Maaf kalau gambar saya terlalu bagus. Tidak ada penilaian gambarnya. Di sini saya membuat gambar mie goreng. Oh, Masa luar biasa, kayaknya suka mie goreng ya. Dari gambar ini saya ingin mie itu kan dibuat dari beberapa campuran, ada terigu, air, telur dan sebagainya, diolah menjadi satu. Setelah itu jadi adonan dibikin menjadi mie, dibakar.
baru setelah itu kalau kita lapar kita bisa makan, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini saya ingin mendidik anak saya, membekali anak didik saya dengan ilmu pengetahuan, adab, karakter, sopan santun, agar kelak mereka saat dewasa bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri, orang tua, orang lain, bahkan untuk bangsa dan negara. Sekian. Terima kasih, luar biasa ya, dengan berbagai macam karakter ya yang dimiliki oleh anak. Mereka itu bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh, sehingga nantinya anak memiliki ya karakter, bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh, sehingga nantinya anak memiliki ya karakter baik, ya ilmu pengetahuan yang banyak, ya iman dan takwa, sehingga mereka nanti benar-benar jadi orang yang berprofil belajar Pancasila dan sukses mencapai kebahagiaan dunia ya, dan akhirat. Selanjutnya, Gambarnya apik, Bu. oh gambarnya bagus, Bu. Aku coba ya bagus. Iki, Bu. Gambarnya apik, Bu. Komplit. Gambarnya Inklusi. gambarnya yaitu kacamata dan handphone. Kenapa menggambar kacamata dan handphone? Kacamata itu menggambarkan orang tua kita sebagai pendidik, orang tua yang ada di sekolah, dan orang tua yang ada di rumah juga sebagai pembimbing anak, pengarah nih, Bu. Iya betul. Kenapa handphone? Karena di era zaman sekarang banyaknya maraknya permainan game online, Bu. Bahkan ada filosofi itu didiklah siswa sesuai pada zamannya. Oh iya, luar biasa. Ternyata sudah filosofi KHP masuk. Walaupun banyaknya game online, tapi tetap kita juga diajarkan macam-macam pembelajaran seperti kayak permainan game yang Iya, berhubungannya betul. dengan mata pelajaran itu kan banyak yang Iya betul. di sekolah, jadi guru itu sebagai pembimbing siswanya. Terima kasih luar biasa. Didiklah anak sesuai tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bakat minat yang dimiliki sejak lahir. Kodrat zaman disesuaikan dengan zaman sekarang. Maka kita juga sebagai guru harus tetap belajar biar kita bisa mengimbangi murid-murid kita. Jangan sampai murid kita bisa main TikTok, kita tidak tahu TikTok siapa. Yang paling tidak tahu namanya ya bukannya. Anak-anak punya Facebook, ya kita tahu lah Facebook itu untuk apa. Jadi kita tidak ketinggalan, ya. Karena kita juga harus mendampingi anak-anak yang semakin kesini perkembangannya itu berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau kita masih sekolah lah, saat kita masih sekolah dengan anak-anak yang sekarang itu tetap jauh-jauh berbeda. Yang terakhir, berarti yang belum Pak Ijudin. Monggo, saya ingin iya. Sebelah sana boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izudin. Saya nggak pernah TK, jadi maaf kalau gambarnya tidak sesuai dengan harapan. Saya menggambar bola. Ini salah satu olahraga, di mana olahraga itu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia. Karena dengan kita berolahraga, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar. Dengan sehat dan bugar, maka segala aktivitas bisa dikerjakan dengan baik. Salah satunya yaitu belajar. Belajar tanpa ada gangguan, sehingga semangat. Apalagi dalam sepak bola itu hal yang penting itu mengandalkan kerjasama, bukan permainan seseorang. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan kita harus bekerja sama. Itu aja dari saya. Salam sehat selalu. Mensana in corpore sano. Luar biasa. Salam sehat dan bahagia. Mudah-mudahan harapan dari ini Pak Guru olahraga sih. Jadi kaitannya dengan olahraga. Tapi memang benar ya. Dengan kita
Bapak punya sehat ya, sehat jiwa raga, sehat jasmani, sehat rohani, maka kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan dalam olahraga ada unsur kerjasama, contohnya sepak bola. Ya, dari kesebelasan itu tidak mungkin satu orang memasukkan bola sendirian. Ya, kalau sendirian bawa bola sendirian malah kan tidak bisa, kan tidak boleh. Tapi harus ada kerjasama tim untuk bisa memenangkan sesuatu. Ya, itu di unsur kerjasama. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas gambaran dan cerita dari Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi saya nanti ke depannya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Ibu juga bisa tercapai. Nah, sekarang masuk ke diseminasi budaya positif. Di sekolah kita sebetulnya sudah banyak budaya positif yang kita laksanakan. Nah, setiap hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara. Terus setiap pagi juga anak-anak selalu berdoa, pulang sekolah juga berdoa. Itu juga salah satu pembiasaan yang menjadi budaya positif di sekolah kita. Dan juga pembiasaan selalu menjaga kebersihan. Namun kadang kita di sekolah ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, ya masih ada yang melakukan hukuman kepada anak. Ya. Mungkin langsung ada yang sistemnya ditegur dulu, ada yang sistemnya langsung dikenakan sanksi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Panjenengan setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ini belum saya bahas ya. Nanti kita simpulkan di bagian akhir. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan di akhir sesi ini. Saya lanjut ya. Dalam nanti sesi ini ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan juga ada segitiga restitusi. Nah, kita ke disiplin positif. Bapak Ibu ada sebuah permainan. Bapak Ibu berpasangan. Ya. Nanti Bapak Ibu menuliskan satu hal yang dianggap oleh Bapak Ibu paling berharga. Ya. Tulislah satu hal yang paling berharga dalam kertas. Kemudian Bapak Ibu genggam. Dan salah satu berpasangan berusaha meraih, membujuk agar apa yang panjenengan anggap berharga itu bisa panjenengan raih atau bisa diminta. Silakan. Kartu ATM. Antrian, Bray. Ya, boleh. Gantian, misalnya yang sebelah kanan yang pegang, Bu Anggun merayu, Bu Desi, Bu Murni dengan Bu Inayah. Bu Inayah yang punya sesuatu yang berharga, silakan Bu Murni merayu Bu Inayah agar Bu Inayah itu mau memberikan apa yang berharga itu untuk Bu Murni. Demikian juga Pak Ijudin dengan Pak Widi. Pak Widi itu punya sesuatu yang berharga sekali. Nah, Pak Ijudin rayulah
Pak Widi, biar Pak Widi itu mau memberikan hal yang paling berharga dari Pak Widi untuk diberikan ke Pak Ijudin. Silakan. Mulai, Bu. Mulai. Mulai dengan rayuan apa dengan apa. Bisa dirayu. Dirayu. Kalian punya hal berharga, makanya bertahan kan ada apa yang kecil. Bu, Ada yang pakai ini Bu. Bu, ada ulernya, Bu, ada ulernya. Orang ada uler. Sudah coba Ibu. Kan kayak duit seketnya, Bu, makasih. Ya, ya, ya. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Tadi dari yang panjang praktekkan ya. Tadi saya lihat Bu Anggun dengan Bu Desi berusaha sampai titik-titik. Nah, dari kegiatan ini sebetulnya kendali itu di tangan siapa? Di tangan diri kita Ya, sendiri. mengorbankan lah Iya, sesuatu. mau diberikan atau tidak tergantung Iya. kita. Meskipun rayuannya rayuan gombal. Ya, kalau kita punya pendirian yang kuat bahwa ini adalah hal yang paling berharga untuk saya tidak akan memberikan berapapun untuk orang lain. Maka kendali ada dalam diri kita sendiri. Nah, kaitannya dengan ini, teori kontrol. Nah, siapa sih yang mengontrol diri kita? Ya diri kita. Tapi kita kadang punya ilusi, punya bayangan bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Ya. Guru itu bisa mengontrol murid. Dan ilusi yang kedua bahwa kritik, ya, dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal nanti ada akibatnya loh kalau kita kritik terus atau membuat orang lain bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, iya apa tidak? Dengan memaksakan kehendak pada anak-anak. Nanti kita belajar bersama. Nah, ini tentang bagaimana perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Ya. Kita mencoba bahwa orang lain itu harus sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kalau yang stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering melihat seperti itu, mau salah ya salah, kan anggapannya itu. Padahal semua perilaku itu meskipun anggapan kita itu dia salah, tapi saya yakin dia melakukan hal itu pasti punya tujuan. Contohlah, anak di kelas mungkin gedubrakan, dia punya tujuan pasti. Misalnya ingin diperhatikan karena memang di rumah kurang perhatian, salah satu contohnya itu. Tapi kadang ya sebagai guru kan ada yang bocah itu salah ya, misalnya bermain sendiri di kelas, kan kita menganggap bahwa anak itu nakal, tiap hari di kelas itu mengganggu temannya, padahal dia punya tujuan. Barangkali memang latar belakangnya itu kurang perhatian, dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kan kita menganggap bahwa anak itu nakal, tiap hari di kelas itu mengganggu temannya, padahal dia punya tujuan. Barangkali memang latar belakangnya itu kurang perhatian, dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya tidak. Kenapa? Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita.
Kemudian berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu sebaliknya kan. Padahal yang bisa mengontrol tetap orang itu tersendiri. Artinya orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri, kita juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian penguasaan itu pada saat bujukan gagal atau sama saja dengan bujukan habis bujuk orang lakon akhirnya dipaksa. Padahal sebetulnya bisa dengan cara kolaborasi. Kemudian berpikirlah menang-menangnya sama-sama menguntungkan. Nah ini disiplin, ya. Kata disiplin, ya, itu artinya belajar, tapi kadang dikonotasikan dengan perilaku untuk agar anak tersebut mematuhi suatu aturan. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Tadi disiplin harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang diakui secara umum. Nilai kebajikan, nilai kebaikan yang diakui secara umum. Ya contohnya mandiri, beriman, bertakwa. Kalau kita sekarang memang mengajunya nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Apalah dulu. Nah, ini ada teori motivasi. Kadang orang melakukan kegiatan itu karena ada motivasi. Ya. Yang pertama yaitu kenapa kita itu harus disiplin. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kan biasanya seperti itu. Saya patuh karena biar saya tidak dihukum. Nah itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, kan biasanya ada seperti itu. Berarti kan masih mengharapkan sesuatu, melakukan sesuatu tapi ingin mendapatkan sesuatu. Berarti kan belum ikhlas ya. Itu berarti motivasi berasal dari luar. Nah yang tahap yang ketiga ya, itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Karena apa? Saya melakukan disiplin, saya menjalankan kedisiplinan karena memang saya ingin menghargai diri saya sendiri. Bukan karena saya takut kena sanksi, bukan karena saya takut dimarahin atasan, bukan karena saya kepengen misalnya pensilnya tidak dipotong. Saya ingin agar PPP-nya tidak dipotong. Nah itu ya, kalau masih seperti itu berarti motivasinya masih motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Tapi kalau kita sudah sadar dengan diri kita sendiri bahwa saya melakukan kegiatan atau kedisiplinan karena atas dasar kesadaran diri saya juga punya harga diri lainnya. Menghargai diri sendiri. Saya lanjut ya. Nah, tadi tentang dihukum oleh penghargaan. Kalau Bapak Ibu biasanya selain tadi kan biasanya menghukum untuk yang salah, tapi kalau yang punya kelebihan kan diberi penghargaan. Nah ini yang masih mungkin dibilang kontroversi lah. Apa iya sih penghargaan, kita memberikan ranking itu sebetulnya penghukuman, sama dengan menghukum ya. Menghukum yang bagaimana? Kurang jelas ya. Nah, yaitu mempengaruhi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, secara jangka pendek dan jangka panjang itu pengaruh dari penghargaan itu yang nantinya juga bisa menimbulkan efek bagi orang lain. Bagi yang dapat penghargaan bisa saja tumbuh karakter sombong, dan bagi yang tidak ya itu akan minder dan bahkan akan terus terpuruk. Lah aku tak nggak bisa
berarti kan minder. Nah, itu sebabnya maka penghargaan dianggap juga hukuman. Jadi penghargaan itu hukuman melalui penghargaan, sehingga kurang tepat menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, bagaimana sih caranya agar penghargaan atau apresiasi yang kita berikan ke anak itu bisa mengena ke anak? Yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ya, jadi tidak di depan umum, tapi secara pribadi, kamu bagus, tadi sudah melakukan ini. Misalnya saat anak membuang sampah, wah kamu luar biasa, ya, bisa melakukan kegiatan membuang sampah dengan baik tanpa disuruh oleh bapak ibu guru. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua itu merasa diakui oleh bapak ibu, tidak cuma oleh hanya untuk satu orang yang mungkin menurut bapak ibu pinter, tapi mereka yang secara akademik kurang, kan punya kelebihan yang lain. Nah, bapak ibu harus memberi perhatian juga, pengakuan juga, apresiasi juga kepada mereka, dan berikan secara konsisten, secara terus menerus, dan fokus pada proses bukan hasil. Contoh misalnya kan dengan menugaskan anak untuk menggambar, ya, meskipun hasilnya nanti kan berbeda-beda, ada yang rapi, ada yang tidak, tapi prosesnya kan jenengan lihat, ya, ada yang mungkin prosesnya hanya mencontek, ya, tapi ada yang melakukan dengan tekun. Nah, itu beri penghargaan prosesnya, bukan hasilnya. Karena prosesnya misal dalam kerja kelompok kan ada diskusi, mereka bisa kerjasama atau tidak. Bukan hanya sebatas hasil diskusinya itu nanti bagus atau tidak, ya, terutama itu. Nah, ini misalnya contohnya, pada saat menolong murid di depan kelas, nah Pak guru-gurunya bisa mengucapkan, kemarin saya perhatikan kamu menolong si A, luar biasa, hebat. Itu kalimat-kalimat, contoh kalimat-kalimat untuk mengapresiasi kegiatan anak. Nah, sekarang Bu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi pernah melakukan hal ini. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Oh, kurang. 20 kali 100. Menggantikan kertas tugas teman yang tadi dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan sepatu berarti. Terus lari mengelilingi lapangan basket. Jika ia terlambat, siapa yang pernah melakukan ini? Konsekuensi itu ini. Nah, tadi menggantikan kertas teman karena temannya tadi ya kena dicoret-coret, artinya suruh menggantikan. Itu adalah konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air karena berakibat kan mungkin mejanya jadi kotor, jadi suruh membersihkan. Nah, ini kan pelajaran olahraga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, karena pelajaran PJOK jadi konsekuensi. Tapi kalau panjenengan sebagai guru kelas, karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan olahraga.
Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu bisa menimbulkan kebencian. Nah, kemarin saya dengar Pak Ijudin kalau tidak salah di kantor pada saat cerita dengan siapa ya waktu itu di kantor lah, menghadapi anak yang siapa waktu itu kelas 6. Iya, yang ibaratnya ngomongnya keras atau dengan itu yang olahraganya kurang pas. Tapi kalau dibentak, justru anak malah semakin tidak mau melakukan hal itu lagi. Ya. Ini hukuman. Jadi konsekuensinya anaknya jadi membenci, ya. Terus malah jadi menyakiti untuk diri sendiri, terus merasa dipermalukan. Tapi kalau konsekuensi, ya, itu anak akan merasa nyaman. Kenapa? Dia tahu bahwa saya melakukan kesalahan, maka saya harus mengambil sikap ini. Misalnya tadi ya, menumpahkan air, maka saya otomatis harus membersihkan. Itu konsekuensi. Rakaton. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman tadi anak merasa tidak nyaman, tapi kalau konsekuensi itu anak itu, murid itu akan merasa nyaman. Nah, kalau restitusi, ya, restitusi itu anak bisa memilih apa yang harus saya lakukan, ya. Sehingga anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya mengarahkan, ya, memotivasi, ya, agar anak itu bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, ini hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Jadi kalau bisa harus dihindari. Usahakan kalau ada anak yang tidak disiplin, gunakanlah konsekuensi dan restitusi dengan cara restitusi. Nanti kita bahas restitusi di akhir. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, saya sudah melihat di masing-masing kelas sudah ada kesepakatan kelas, ya, sudah ada keyakinan kelas dari Bapak Ibu, ya, di kelas masing-masing. Nah, kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas itu berarti kan sudah ada persetujuan antara guru dengan murid, ya. Otomatis nanti kalau anak ada yang melanggar keyakinan kelas, berarti kan ada konsekuensinya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsekuensi itu karena sudah ada kesepakatan kelas yang akhirnya terus dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas yang harus dijalankan bersama-sama oleh anggota kelas tersebut. Nah, dari keyakinan kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6, maka tumbuhlah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif jika dilaksanakan terus-menerus jadi pembiasaan, maka terciptalah budaya positif. Maka tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu harus dilakukan pembiasaan atau dilakukan secara terus-menerus. Karena tanpa dilakukan secara terus-menerus, saya yakin anak-anak juga tetap lupa kan dengan tugas dan kewajibannya. Contohnya saja piket lah. Nah, piket kalau guru tidak mengingatkan, tetap saja kan ada anak yang tidak melakukan piket. Nah, ini contoh mana yang keyakinan kelas. Yang sebelah sini ya Bapak Ibu, aktif dalam pembelajaran, ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menjaga kebersihan sekolah, ini sudah menjadi keyakinan, ya. Sehingga kalau ada anak yang misalnya tidak membuang sampah di tempat sampah, berarti kan dia sudah
melanggar keyakinan, ya, tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, lakukanlah kegiatan untuk menghadapi anak yang melanggar kesepakatan kelas itu dengan segitiga restitusi. Dengan restitusi dipanggil anaknya, bukan langsung ya kamu lari di lapangan, tidak seperti itu. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya kita itu butuh kasih sayang, butuh rasa diterima, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan, dan yang utama adalah butuh bertahan hidup. Nah, untuk bisa bertahan hidup, kita butuh kasih sayang, ya tidak? Butuh diterima oleh lingkungan. Penguasaan, kita butuh penguasaan, artinya apa? Kita bisa menguasai lingkungan kita atau pekerjaan kita. Kemudian kesenangan, kita butuh fresh juga, ya. Kita butuh kebebasan, artinya kita tidak terkekang. Bebas yang kita maksud adalah bukan bebas yang bebas secara bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang bertanggung jawab. Artinya panjenengan bebas menyampaikan pendapat, bebas melakukan kegiatan. Yang penting itu masih dalam koridor, kalau kita orang Islam ya masih dalam koridor kita sebagai orang Islam. Itu. Nah, kita ke 5 posisi kontrol dulu. Saya menayangkan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kalimatnya diperhatikan. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Gak apa sih? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Kepala sekolah kalah juga. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ngomong paling. Belum cair Saya ya? sebagai teman. Belum cair sih. Apa? 1, 2 alami. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Itu. Kamu ini ada-ada saja. Saya diatur. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, tetap ada kelebihan dan kekurangan. Naren! Darah tinggi kan Bu? Kamu baik. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Iya kayak ini Pak. Iya. Ngamuk maning nggak? Iya. Salah sih, mulai sih dari manajer sama. Rasa Naren! Iya iya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Situasional. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi 5 posisi kontrol. Dari video tadi tentunya Bapak Ibu pernahkah atau posisi mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah Bu.
Posisi penghukum AB. oh KB. Daren. Ya, ini 5 posisi kontrol tadi sesuai dengan video ya. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga memposisikan sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Ya, kurang besar ya Bapak Ibu. Sebagai penghukum tadi ya, kata-katanya itu menghargai ya, seperti tadi yang sudah tonton bersama. Nah ini akan membuat anak itu merasa benci, dendam ya. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah anak menjadi rendah diri karena merasa dirinya itu tidak berharga. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer seperti yang tadi dalam video, yang kita harapkan adalah posisi sebagai manajer. Tapi untuk menjadi atau menerapkan posisi kita sebagai manajer tentu saja tetap harus berproses ya. Tidak bisa serta-merta ya, tapi harus berproses. Nah, kita lanjut dengan segitiga restitusi. Tadi yang dilakukan oleh guru yang ada di video tadi terhadap Naren sebagai dalam memposisikan dirinya sebagai manajer, itu beliau melakukan kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi dalam video kan tadi menyampaikan tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, saya akan menayangkan video nanti dianalisis ini Pak Guru ini nanti menerapkan posisi kontrol yang benar. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Pasar production. That's it. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjut dia lagi, pasti tahu akibatnya.
Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya. Kita nanti makan. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku semuanya. Dengar ya. Ya sudah, yang lainnya perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sial aja ke WC. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana kamu sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Dari kelas 5. Dari kelas 5. Oh, dari kelas 6.
Gurunya terlambat. Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Latihan dari Sudah Lampung. ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Kak, berhenti Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Ya film Korea guys. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dan, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Kamu diterima ya? Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Syukuri apa yang ada.
Ada yang mau memberi ulasan sedikit tentang video tadi? Berisi. Bang, Yang mengalami kan Gua mau senang sempurna. nggak apa-apa. Sedikit ulasan nggak apa-apa. Dari tayangan tadi gitu, dari tayangan tadi mendapat suatu pembelajaran bagi ibu juga bahwa sebenarnya anak tuh berbuat salah belakangnya itu ada suatu alasan tertentu, bukan alasan yang salah juga sebenarnya, alasannya juga entah itu dari masalah keluarganya, entah itu dari lingkungan pertemanannya. Terus dari tayangan tersebut juga kita belajar tentang arti hukuman. Sebenarnya dulu kalau misal anak salah tuh tidak seharusnya diberi hukuman. Ada juga yang namanya tadi pendekatan diri gitu, antara diajak ngobrol dulu siswanya itu apakah ada alasan tertentu di belakangnya. Terima kasih Bu Anur. Dari video tadi tentunya Bapak Ibu tadi bahwa anak tadi pertama kan terlambatnya, guru langsung saja jeder atau menyalahkan kenapa terlambat dan sebagainya, tidak mau mendengarkan. Tapi kalau gurunya mau mendengarkan, kenapa, alasannya apa? Tapi selama itu berulang kali ya, tidak pernah didengarkan alasannya. Bahkan di dalam kelas aja si Dani dijatuhkan, ibaratnya kan dijatuhkan mentalnya. Jangan seperti Dani dan sebagainya, itu kan menjatuhkan mentalnya Dani. Nah, mudah-mudahan kita sebagai guru tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Yang pada akhirnya pun gurunya menyesal ya. Tapi kalau kita melakukan pendekatan tadi yang saya katakan dengan segitiga restitusi ya, tadi tanyakan dulu alasannya apa ya, kenapa dia itu melakukan hal semacam itu. Setelah itu ternyata perhatian ya dengan saya. Tapi kalau kita sudah serta-merta langsung menghardik dia di depan, apalagi di depan kelas, menyalahkan, ya otomatis nanti timbulnya malah justru rasa benci pada guru tersebut. Saya paling pintar kalau masalah gitu. Nah, mudah-mudahan kita ke depan ya saling introspeksi diri kita, saling refleksi tentang diri kita. Kita sudahkah seperti itu? Nah, posisi kita sudahkah menjadi seperti posisi yang diharapkan, posisi idealnya yaitu sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, tadi sudah segitiga restitusi. Ini saya hanya akan menampilkan apa yang sudah saya lakukan kemarin, meskipun hanya sebatas skenario, tapi karena ini diseminasi, saya tampilkan kemarin skenario saya dengan Ulpan dan Abisa.
Kayaknya kamu itu gimana? Bermain terus melakukan dulu sengaja bermain bola salah dong ya. Gimana? Ya, suara saya khas. Ibu nggak akan mencari kesalahan-kesalahan sama-sama mencari solusi yang satu bersama tentang apa yang situasi yang sudah salah. Kamu pasti tahu nanti seru-seruannya. Ya, seru main bola di dalam kelas. Seru. Tapi menurut aku ikannya bagaimana? Sama orang ngomong dulu ya sampai di kamu. Karena kalau kamu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, mau ngapa bentukan bu? Satu. bersama. Ya. Nah, jika sudah dari sini, silakan kamu minta maaf sama kamu, kembali ke kelas, belajar dengan kamu. Ya, nah, semangat. Di situ. Kalau mau pertama, akhirnya aku percaya Abi kita kan ada orang dia. Abi cengengesan ya. Jadi Bisa tahu nggak? Nah, salah pilih. Abi aku tanya persoalan ini. Ya manusia pasti pernah berbuat salah, itu juga dulu pernah salah. Tapi bukan dari kamu, karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Ya, itu tahu pastinya kamu tadi punya alasan kenapa kok kamu buang sampahnya sembarangan. Terus sampahnya terus tidak saya membawa semuanya dalam sekolah.
langsung dilempar itu saja, tidak melihat ada tempat sampah ya, karena sambil lari. Kamu masih ingat nanti yang di kelas atau yang di sekolah kita? Sekolah sih, yang kelas atau yang di sekolah yang mana? Sama-sama disiplin. Harus berani tanggung jawab. Mengakui kesalahan. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Jadi tidak akan mengucapkan sembarangan, tapi percaya bahwa nanti masih punya cita-cita suatu saat nanti kamu besar ingin jadi orang sukses ya. Biar jadi orang sukses harus berarti harus menaati tadi keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Tapi membuang sampah sembarangan berarti kan tidak menjaga kebersihan ya. Yang menjadi tanggung jawab bersama. Saat ini ya, mengulang lagi membuang sampah sembarang. Semangat ya misalnya, si nanti bisa boleh kembali ke kelas belajar dengan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jalan surga. Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak Ibu, sekedar contoh ya, bagaimana kita menghadapi anak yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah ada di sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu punya kreativitas tersendiri, tidak harus dipanggil ke kantor. Mungkin barangkali kalau dipanggil ke kantor kan juga malah anak-anak merasa takut, ya malah gentar. Tapi dengan pendekatan tertentu, misalnya pada jam istirahat, anak sedang membeli jajan atau makan jajan, didekati. Kenapa sih tadi melakukan hal seperti itu? Alasannya kenapa? Ya. Kemudian dicari solusi bersama-sama, itu yang tadi yang namanya segitiga restitusi. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu bisa menerapkannya dan posisi kontrol kita yang ideal itu memang menjadi manajer, tapi paling tidak kita bisa menjadi teman juga. Walaupun kalau posisi sebagai teman ada efeknya, anak jadi ketergantungan. Jangan mungkin merasa anak guru terlalu dekat juga, itu ada rasa ketergantungan dari anak. Tapi paling tidak kita sudah memberi rasa nyaman pada anak. Nanti kalau sudah kita beri rasa nyaman, anak bisa terbuka. Nah, kita berusaha cari tahu kenapa sih anak tersebut misalnya ada masalah di sekolah. Nah, sampailah di akhir kegiatan kita Bapak Ibu, mari kita refleksikan bersama apa yang sudah kita laksanakan dari pagi sampai siang. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa menjawab pertanyaan, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau Bapak Ibu yang didapatkan dari sesi ini. Yang kedua, perasaan apa yang muncul di diri Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, terutama tentang disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang ketiga, peran kamu atau guru seperti apakah yang sudah pernah Bapak
Ibu lakukan. Dan yang keempat, peran guru seperti apakah yang nantinya akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan sesi ini, atau setelah kita berbagi tadi tentang segitiga restitusi, disiplin, ya, terus 5 posisi kontrol guru, filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu punya bayangan nanti ke depan saya ingin jadi seorang guru yang bagaimana, terutama dikaitkan dengan tadi posisi kontrol, segitiga restitusi, ya. Monggo Bapak Ibu kita bareng-bareng refleksi. Mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan refleksinya. Kak Izudin, refleksi monggo salah satu menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya menerima materi pada hari ini, saya merefleksikan diri saya bahwa ternyata yang namanya punishment atau hukuman atau reward atau penghargaan itu tidak semestinya diberikan ke peserta didik. Padahal ketika saya nyusun ibu saya ketika ikut PPG itu kedua hal itu antara punishment dengan yang namanya reward itu perlu. Nah, melihat tayangan tadi Bu, saya jadi berpikir ini menjadi guru itu emang harus melakukan hal yang tadi dicontohkan di video itu, bahwa segala sesuatunya ketika peserta didik ada masalah itu perlu ditanyakan kembali apa yang terjadi, sehingga nanti guru dalam menyikapinya jalan keluarannya itu sesuai dengan yang diinginkan. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Izudin atas refleksinya. Kemudian refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi? Winayah monggo. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini yaitu mendapatkan pelajaran berharga yang insya Allah bisa untuk menjadikan saya mengajar untuk lebih baik lagi sama siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi merasa senang atau pertanyaan keempat dijawab ya, posisi yang nanti berarti akan berusaha menjadi sebagai seorang manajer luar biasa. Semoga harapan dari Bapak Ibu bisa tercapai semua. Bapak Ibu kami mohon untuk ke depan semua ya, kita buat lingkaran. Oke, Boleh sambil nyanyi. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan di pagi hingga siang hari ini. Saya merasa tersanjung dan juga merasa bangga dengan Bapak Ibu yang sudah bisa mengikuti kegiatan diseminasi dengan baik, dengan harapan apa yang tadi kita sampaikan, kita sharing bersama, kita berbagi bersama, bisa dilaksanakan di sekolah kita, dan nanti ke depannya kita juga bisa menjadi guru-guru yang dinantikan oleh anak didik kita, bisa dikatakan jadi guru yang ideal, guru yang bisa jadi kebanggaan anak didik kita, bukan jadi guru yang dibenci atau
boleh dibilang tidak diinginkan oleh anak didik kita, tapi guru yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Untuk itu, dalam sesi penutup kali ini saya ingin masing-masing beri satu kata atau satu kata motivasi untuk panjenengan sendiri atau untuk kita bersama. Nah, satu atau dua kata. Ya, kalau satu atau dua kata. Ya, misalnya dari saya hari ini. Ya. Intinya hari ini itu bagaimana? Dari saya luar biasa. Dari Pak Widi. Mantap. Pak Izudin. Lebih baik. Lebih baik. Pasti bisa. Pasti bisa. Upgrade. Semoga makin maju. Makin maju. Hebat. Nah, mudah-mudahan harapan kita dari Bapak Ibu sampaikan meskipun hanya satu atau dua kata yang luar biasa hebat, ke depan bisa upgrade-nya karena kita hari ini kita upgrade daya pikir kita, bagaimana pandangan kita terhadap anak-anak didik kita. Mudah-mudahan nanti ke depan benar-benar upgrade menjadi luar biasa, menjadi lebih hebat, dan saya yakin atau kita harus punya keyakinan pasti bisa. Insya Allah jadi yang terbaik. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat dulu. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya yakin semuanya memang karena keterbatasan saya, dan kalau ada hal-hal yang baik yang bisa kita nanti kita aplikasikan, kita implementasikan di sekolah kita, mudah-mudahan bisa tercapai dan kita saling kerjasama, saling kolaborasi, saling mengisi. Ya, apapun kegiatannya kita tetap saling kerjasama, ya tidak boleh sendiri-sendiri, tapi kita satu tim yang harus berkolaborasi untuk bisa menjadikan visi kita, tujuan sekolah kita bisa tercapai dengan baik. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.